Ya Bapak Ibu, seperti kita lihat ya, kalau kita pilih sehat dulu, kenapa sehat dulu? Ya karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan pekerjaan kita ya. Artinya aktivitas kita sehari-hari. Ya yang buat bekerja bisa bekerja, yang belajar bisa mengejar prestasinya, yang punya impian bisa mengejar impiannya, yang mau mengejar kekayaannya juga bisa. Ya, karena apa? Karena kita sehat, kita memiliki kesempatan untuk meraih segala cita-cita dan impian kita. Justru ya Bapak Ibu, kalau sebaliknya kondisi kita tidak sehat, ya pasti aktivitas kita sehari-hari, apalagi ya impian-impian kita mengejar untuk mencari kekayaan itu udah jelas sulit kita dapati gitu. Justru kalau kita tidak sehat, kekayaan yang kita miliki pun bakalan habis. Ya untuk apa? Karena untuk berobat gitu. Jadi pilihan Bapak Ibu itulah yang menentukan sesungguhnya masa depan Bapak Ibu. Ya jadi selamat ya buat orang yang sudah memilih sehat. Ya berarti jenjang karir peluang untuk mencapai impian-impiannya itu akan terwujud. Ya Bapak Ibu, kalau kita bicara bagaimana cara hidup sehat sesungguhnya. Yang pastinya ya, semua orang sudah tahu dengan cara berolahraga. Ya, dengan cara berolahraga salah satu cara hidup sehat. Yang kedua itu dengan cara pola makan, menjaga pola makan seperti minum suplemen, makan makanan bergizi itu juga salah satu cara hidup sehat. Istirahat, ya itu juga salah satu cara hidup sehat. Cuman pertanyaannya ya Bapak Ibu, apakah dengan ketiga cara hidup sehat ini, dengan berolahraga, jaga makan, istirahat yang cukup, apa sudah dijamin seseorang itu sehat? Sudah pasti hidupnya sehat. Apakah tidak ada resiko-resiko yang terjadi? Ya di sini kita bisa lihat ya ada beberapa kasus ya mungkin tetangga atau teman ataupun mungkin di kalangan artis ya yang tujuannya tadi niatnya berolahraga gitu. Tujuannya berolahraga. Tapi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bisa cedera, pingsan atau bisa pun juga kena serangan jantung mendadak di waktu berolahraga. Ya seperti misalnya sudah jaga makan kok masih juga sakit gitu. Kenapa ya gitu? Ada apa masalahnya gitu? Tujuannya istirahat, terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mengapa terjadi seperti itu? Yaitu karena salah satu penyebabnya di waktu melakukan program hidup sehatnya itu tidak mengetahui kondisi tubuhnya. Ya dalam arti tidak mengenal dirinya sesungguhnya gitu. Ya olahraga bagaimana yang cocok, seperti jaga makan itu bagaimana yang baik itu. Ya karena belum mengenal atau tidak memiliki data kondisi tubuh dirinya ya. Lanjut Pak Effendi. Ya Bapak Ibu, di sini kita ada sehat bijak gitu. Apa sih sehat bijak ya? Sehat bijak itu tadi seperti cara hidup sehat tadi ya, menjalankan pola hidup sehat yang dilengkapi dengan data kondisi tubuh secara lengkap dan menyeluruh dan memiliki program mentoring dan konsultasi. Ya, artinya di sini kita diajak ya untuk sadar mengenal diri kita. Ya, berarti kita harus memiliki data kondisi tubuh kita ya Bapak Ibu ya, agar kita tidak salah melakukan program hidup sehatnya ini. Apalagi kita harus dibarengi dengan mentoring dan konsultasi. Jadi kita bisa konsultasi yang hal-hal yang apa yang perlu kita tangani kepada diri kita. Ya, misalnya ya, namanya kita manusia hidup ya, sudah berapa puluh tahun kita hidup, organ-organ tubuh kita pun sudah berpuluh tahun kita gunakan dan tidak mungkin tidak ada masalah. Ya pasti setiap orang punya masalah. Memang masalahnya masing-masing. Jadi kalau kita sudah mengetahui masalah pada diri kita, kita bisa belajar, berkonsultasi. Ya jadi di situ bagaimana untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Lanjut Pak Effendi. Ya Bapak Ibu, di sini kalau kita bicara tentang data kesehatan, itu penting sekali kita miliki karena apa?
Ya, karena itulah tadi untuk mencapai tujuan kita untuk sehat. Karena dalam tubuh kita ini ada organ-organ tubuh yang wajib, yang harus kita jaga atau kita periksa. Misalnya ya, saya ambil salah satu organ tubuh, jantung. Itu sangat penting sekali dalam tubuh kita ya. Kita harus ketahui gitu. Jadi untuk organ jantung itu wajib kita periksa secara berkala gitu. Jadi agar kita bisa mencegah hal-hal yang nggak kita inginkan gitu, seperti serangan jantung mendadak gitu. Mengapa? Karena ya seperti kita ketahui, ya kerusakan jantung di bawah 70% itu kan tidak ada gejala. Jadi setelah ada gejala kita sakit, bawa ke rumah sakit, baru diponis dokter kita sakit kena serangan jantung. Jadi sebelum kita kena serangan jantung, ya marilah kita periksa jantung kita secara berkala. Ini ada 3 tahapan ya untuk pemeriksaan detail jantung, yaitu dengan pertama cek EKG dan USG jantung. Yang kedua melalui tes treadmill. Ketiga CT scan. Ya kalau kita sudah bicara cek kesehatan, pasti kita bicara tentang dana ya. Bicara tentang dana, biaya gitu. Kalau untuk CT scan itu berapa biaya cek kesehatannya gitu. Ya, ini bisa mencapai 1 sampai 3,5 juta per fungsi Bapak Ibu. Per fungsi. Kalau menggunakan alat yang kita sebut dengan MRI scan, itu bisa mencapai 1,3 sampai 5 juta juga per fungsi. Per fungsi. Jadi tubuh kita ada berapa fungsi gitu ya. Sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih ya bisa, taruhlah kita bilang 40 organ tubuh ada di tubuh kita. Jadi kalau kita cek itu udah berapa biayanya ya. Satu fungsi aja mencapai 5 juta. Jadi kalau 40 fungsi ya kayaknya biayanya cukup berat gitu. Jadi karena biaya yang begitu tinggi ya, jadi ada 2 alasan terjadinya masalah kesehatan. Yang pertama tadi terlambat. Ya mengapa terjadi terlambat? Ya karena tadi kurangnya edukasi hidup sehat tadi. Ya karena tidak ada mentoring dan konsultasinya itu tidak ada. Jadi terlambat penanganannya. Yang kedua itu karena biaya yang terlalu tinggi. Jadi itulah 2 alasan terjadinya masalah kesehatan. Lanjut Pak Effendi. Ya Bapak Ibu, untuk sehat bijak ini meliputi 4 aspek sehat ya. Salah satunya ini kita sebut dengan sehat rohani. Yang kedua sehat jasmani, yang ketiga sehat sosial, yang keempat sehat ekonomi. Ya untuk sehat rohani ini sangat berpengaruh sekali ya kepada diri kita ya. Terutama perasaan kita, pola pikir kita, bagaimana ketenangan, kenyamanan, seperti tadi ya yang dikatakan oleh MC kita, rasa nggak percaya diri tadi, ya itu sangat berpengaruh sekali gitu. Terutama kenyamanan kita dalam beribadah gitu ya, pola pikir sehat itu bagaimana gitu, itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan kita gitu. Jadi sehat rohani ini sangat mendukung sekali ya untuk kita lebih sehat lagi. Sehat jasmani ini bisa kita dapati ya Bapak Ibu seperti kita ketahui dengan cara berolahraga gitu. Jadi olahraga yang bagaimana itu terserah Bapak Ibu gitu, memilih olahraga apa. Tapi itulah salah satu untuk mendapatkan sehat jasmaninya dengan cara berolahraga. Yang ketiga itu sehat sosial. Ya, sehat sosial ini sangat berpengaruh ke lingkungan kita ya, terutama di keluarga kita, ke anak-anak kita. Ya, komunikasi antar teman, saudara, tetangga ini berpengaruh sekali. Karena apa? Karena kita sebagai umat manusia itu saling ketergantungan, saling membutuhkan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita butuh yang namanya sehat sosial. Untuk sehat ekonomi, ya ini sangat mendukung sekali ya Bapak Ibu untuk mewujudkan sehat bijak ini tadi. Jadi kalau ekonomi kita sudah terganggu, ya pasti untuk mewujudkan sehat bijak ini ya pasti terganggu juga ya. Mau rohani kita pun ya pasti kita agak-agak stres gitu ya. Jasmani kita pun apalagi gitu. Karena kalau setiap kita apapun yang mau kita lakukan pasti kita membutuhkan dana gitu. Jadi sehat ekonomi ini sangat berperan penting ya untuk mewujudkan 4 aspek sehat ini. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Karena apa? Untuk mewujudkan 4 aspek sehat ini tadi,
Bapak Ibu nggak usah khawatir. Karena apa? Karena kita punya solusinya. Apa itu solusinya? Ya Bapak Ibu, solusinya itu ada di Komunitas Gerakan Indonesia Sehat yang kita singkat dengan GIS. Ya, GIS Gerakan Indonesia Sehat. Mengapa ada di solusinya di GIS? Ya karena GIS memberikan program-program yang luar biasa, yaitu program-program hidup sehat. Ya salah satunya tadi program cek kesehatan yang dibarengi dengan mentoring dan konsultasi. Jadi kalau di GIS ini kita bisa mendapatkan menganalisa 40 fungsi organ tubuh kita. Yaitu kita dengan menggunakan alat teknologi canggih yang kita sebut dengan quantum resonance magnetic analysis. Ya, dengan alat ini kita tanpa jarum suntik, juga tanpa ambil darah. Jadi buat Bapak Ibu yang mau cek kesehatan, nggak usah takut-takut nanti kena jarum suntik gitu. Jangan takut karena kita tidak di rumah sakit ya. Jadi kita di sini kalau sudah kita dapatkan cek kesehatan, nanti Bapak Ibu akan dibimbing bagaimana untuk mengatasi ya masalah yang terjadi ya. Karena ada mentoring dan konsultasinya gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter gitu. Jadi karena apa? Karena GIS sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas tersebut. Yang kedua itu program GIS. Yang kedua itu edukasi holistic healing. Ya, untuk edukasi holistic healing ini Bapak Ibu akan dibimbing oleh seniornya yang sudah yang berpengalaman yang luar biasa itu bagaimana cara hidup sehat ya. Sehat tanpa obat, awet muda. Ya, ini Bapak Ibu akan dibimbing oleh biasa yang akan bimbing itu Bapak Direktur kita langsung, Bapak Rudi Pitana. Itu melalui Zoom. Ya Bapak Ibu juga bisa belajar melalui Zoom bagaimana tadi mendapatkan ilmu holistic healing tadi. Program ketiga GIS yaitu jalan pagi dan senam terapi. Ya ini GIS juga memberi fasilitas seperti baju dan sepatu ya Bapak Ibu untuk dipakai di waktu jalan pagi dan senam terapi. Senam terapi kita ini Bapak Ibu cuma ada di GIS ya, tidak ada di klub-klub senam lain, tidak ada. Jadi kita ini senam terapi lebih ke titik akupuntur yang kita sentuh. Jadi bukan senam aerobik atau senam zumba, bukan. Jadi siapapun berapapun usia Bapak Ibu ya masih bisa mengikutinya. Karena apa? Karena ini tadi senamnya lebih ke titik akupuntur kita sentuh. Ya untuk program GIS yang selanjutnya itu yang keempat yaitu komunitas ditambah pengembangan diri. Ya ini Bapak Ibu sangat luar biasa sekali kita buat mitra, buat yang sudah bergabung bisa mendapatkan pengembangan diri di sini. Dalam arti ya di sini kita ada bisnisnya ya Bapak Ibu ya. Bisa mengejar karir. Ya bagaimana untuk mendapatkan ya tadi menambah-nambah penghasilan kita, bagaimana caranya itu nanti Bapak Ibu akan dibimbing. Akan dibimbing oleh leader-leader yang luar biasa gitu. Nanti pembelajarannya bisa melalui tatap muka atau bisa pun melalui Zoom. Itu ada di aplikasi Zoom. Untuk pengembangan diri ini tadi ya Bapak Ibu, bagaimana untuk mendapatkan tiket Royal Caribbean gratis itu nanti akan dibimbing di sini cara mendapatkannya. Jadi caranya itu Bapak Ibu bergabung di GIS, nanti Bapak Ibu itu bisa meraih prestasi-prestasi yang Bapak Ibu inginkan. Jadi apapun impian ya Bapak Ibu bisa terwujud di GIS ini gitu. Yang kelima itu program GIS yang kelima cashback, yaitu bonus langsung. Jadi buat Bapak Ibu yang berprestasi ya kita bilang yang sudah bekerja itu akan mendapatkan ya bonus langsung gitu. Jadi disinilah kita sehat ekonominya ya Bapak Ibu ya. Untuk di GIS ini 4 aspek sehat tadi ini bisa kita wujudkan di GIS. Karena GIS memberi fasilitas tadi untuk mendapatkan sehat rohani, sehat jasmani, sehat sosial, dan sehat ekonominya. Jadi sangat lengkap sekali di GIS ini. Bapak Ibu bisa mengejar semua impian-impian Bapak Ibu.
Lanjut Pak Effendi. Ya Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ya apa yang mereka rasakan setelah rutin menjalankan program GIS. Jadi di sini kita bisa melihat testimoni-testimoni dari teman-teman kita yang sudah bergabung GIS gitu, apa yang dirasakan. Ya Bapak Ibu, marilah kita saksikan video berikut ini. Ya, beri tepuk tangannya Bapak Ibu, videonya luar biasa sekali.